Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Rarawati, Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS pengantar tata hukum Indonesia. Baik, langsung saja saya akan memaparkan artikel yang berjudul Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Ekonomi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang hukum perbankan syariah dalam sistem ekonomi di Indonesia, di mana menggunakan sistem Pancasila dalam perbankan syariah tidak akan jauh dari hukum yang ada di negara ini. Metode penelitian ini menganalisis secara normatif untuk penghampiran konseptual, yaitu mengejar doktrin-doktrin, hukum-hukum, dan bicara bagaimana dalam arti filosofi yuridis. Alasan penjelajah menggunakan analisis secara normatif karena ingin menghasilkan argumen, ideologi atau desain baru serupa pekerja bagian dalam mengelola perihal yang dihadapi. Kemudian pakai sok-sok analisis ini akan dilakukan pakai telaah teks yang mempelajari sok-sok cara, bahan cara, dan sok-sok non-cara yang termuat bagian dalam analisis ini akan dianalisis secara preskriptif, pakai memperuntukkan tata cara deduktif, yaitu fakta biasa mengenai ide cara, tunduk bercorak doktrin-doktrin cara, anggapan menimbrung, ajaran-ajaran hukum, dan filsafat getah perca bagian yang dirangkai secara logis serupa pokok kenyataan-kenyataan cara. Bank syariah adalah lembaga keuangan sama seperti bank biasa dan menggunakan metode hukum syariah, yaitu kesetaraan dan utilitas. Salah satu kegiatan terpenting bank adalah menghimpun uang dari warga negara melalui penjaminan dan mempublikasikannya ke seluruh negara dalam bentuk ansuran atau pinjaman. Selain bank umum atau bank biasa, juga ada bank syariah yang banyak berkembang di Indonesia. Pada bank konvensional, penetapan harga selalu didasarkan pada tingkat suku bunga, sedangkan bank syariah didasarkan pada konsep syariah, yaitu kerjasama dalam sistem bagi hasil. Syariah adalah upaya umat Islam untuk mendasarkan semua aspek kehidupan ekonominya pada Al-Quran dan Sunnah. Perbankan syariah menempuh hidup sirkulasi yang pesat setelah lahirnya Undang Cabut Nomor 10 Perian 1998 perihal bentuk awal Undang Cabut Nomor 7 Tahun 1992 perihal perbankan. Dalam UU ini tersedia bentuk yang mengikhlaskan tren yang skenario dan galang peraturan yang lebih kuat, dugaan perbanyak peluasan perbankan syariah menimbrung mengikhlaskan jalan yang format menjelang meluaskan jalinan perbankan syariah, kisi-kisi melayani pembebasan start kantor samping syariah oleh bank konvensional. Keterkaitan ekonomi di perbankan syariah. Sistem ekonomi syariah, kehadiran ekonomi Islam melahirkan kepercayaan baru untuk beberapa masyarakat, khususnya untuk golongan Islam asimetris ekonomi pilihan, berusul tata ekonomi kapitalis dan sosialisme, serupa imbasan tonggak perdebatan simetri tata ekonomi jagat, terutama sejak Perang Jagat II yang melahirkan berlebihan negara langit Islam, tempat daerah kolonial imperialis. Dalam bagian ini, kehadiran ekonomi Islam serupa simetri ideal ekonomi alternatif memungkinkan bila berlebihan pihak muslim maupun non-muslim kepada mengamalkan berlebihan nasihat kembali sebagai fikrah Islam. Perbankan syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga dan menumbuhkan pembiayaan melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Industri perbankan syariah diharapkan bisa mendorong perekonomian dan kesempatan untuk berkembang secara signifikan untuk beberapa tahun ke depan. Fokus utama pemerintahan dalam memperkuat infrastruktur diantaranya adalah sektor transportasi, pembangunan jalan dan jalur kereta api, dan lain-lain yang termasuk penting untuk pengembangan ekonomi.
Karakteristik akuntansi penyelesaian utang piutang murabahah bermasalah. 1. Penyelesaian tagihan murabahah. Karena penataan kembali tagihan murabahah dapat dilakukan dengan cara mencicil atau kepada debitur yang kurang mampu untuk membayar tagihan murabahah. 2. Karena berkurangnya solvabilitas debitur kreditur yang berkonstruksi tagihan murabahah bermasalah dapat mengambil satu atau lebih kombinasi berikut. A. Menawarkan diskon pada faktur murabahah. B. Penundaan RUU murabahah. C. Konversi kontrak murabahah. 3. Debitur yang solvabilitasnya memburuk secara permanen akan diberikan potongan atas tagihan murabahah sehingga debitur hanya dapat melunasi kurang dari hutang murabahah. 4. Karena adanya perubahan jadwal pembayaran angsuran murabahah kepada debitur yang solvabilitasnya menurun, maka pembayaran angsuran berdasarkan jumlah dan waktunya tidak bisa di bawah perjanjian murabahah, namun debitur masih bisa jika terjadinya penjadwalan ulang utang, sisa utang akan diselesaikan. 5. Konferensi akad murabahah dengan menutup akad dilakukan bagi debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran utang meskipun merupakan pembayaran angsuran untuk murabahah. Debitur masih di depan mata. 6. Debitur yang tidak mampu membayar tagihan murabahah dapat membayar dengan menjual harta murabahah dan atau jaminan lainnya sesuai dengan prinsip syariah tidak dapat dilakukan. Demikianlah pemaparan artikel yang saya buat sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.